Halo Sobat Embun Iman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Embun Iman Channel. Semoga pemirsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dihindarkan dari segala keburukan, dan semoga kelak kita mati dalam husnul khotimah. Dan harapan juga semoga keluarga Anda sehat-sehat selalu. Semoga orang-orang tercinta, terutama untuk kedua orang tua, semoga selalu terjaga kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. 6 bos Indonesia mantap menjadi mu'alaf. Perpindahan keyakinan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Perpindahan keyakinan menjadi mu'alaf juga menjadi sorotan. Kisahnya pun menarik untuk jadi inspirasi. Sederet pengusaha Indonesia ini memilih untuk jadi mu'alaf setelah ada perdebatan yang rumit dan pertimbangan yang matang. Kisah spiritual seseorang memang berbeda-beda. Banyak di antara manusia yang masih mencari jati diri mereka dan masih berpindah-pindah keyakinan. Namun perpindahan keyakinan ini tentu melalui proses yang sulit dan pertimbangan yang matang. Banyak pertentangan yang mereka alami, mulai dari efek untuk diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Beberapa pengusaha Indonesia ini mengalami kisah perpindahan keyakinan menjadi seorang mu'alaf. Ceritanya pun menarik untuk dibahas, bukan untuk dihujat atau sebagai bahan perbincangan negatif, namun bisa diambil sisi positifnya. Simak ulasan kisahnya berikut ini, dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, Yusuf Hamka. Bos perusahaan mu'alaf ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka pada tahun 1981. Memiliki nama alun Joseph yang sering disapa Baba Alun ini akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipimpin oleh Buya Hamka. Ia pun mengganti namanya menjadi Yusuf Hamka. Kisah singkatnya, ia jadi mu'alaf usia melihat suatu majalah yang menceritakan pengusaha mu'alaf pada usia 24 tahun. Awalnya Yusuf Hamka menemui sekretaris Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Ustadz Zaimi untuk menyatakan niatnya masuk Islam. Dari situlah dia pun dibawa ke rumah ulama terkenal Buya Hamka. Yusuf Hamka menceritakan alasan Buya Hamka agar segera masuk Islam hari itu juga. Menurut Yusuf Hamka, alasan Buya Hamka agar dirinya segera masuk Islam adalah takut menjadi dosa. Yusuf Hamka adalah seorang konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik jalan tol Desari. Yusuf Hamka juga dikenal sebagai orang yang dermawan yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang kedua, Johari Zain. Johari Zain adalah pendiri dari ekspedisi JNE yang merupakan bos mu'alaf yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Diketahui jika keluarganya adalah kelompok pedagang Tionghoa yang penganut agama Buddha. Sekitar tahun 1982, dia memutuskan menjadi mu'alaf serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan sembarang mu'alaf biasa, Johari bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 masjid. Pria yang akrab disapa Pak Jo ini mengatakan bahwa saat memutuskan memeluk agama Islam itu karena ia akan menikahi dengan istrinya. Keterlibatan istrinya pun sangat besar. Sang istri sangat mendukungnya. Setelah menjadi mu'alaf, lingkungan Islam sangat menyambut hangat Pak Jo. Selain itu, banyak yang bersedia membantu memberikan ilmu agama kepadanya. Yang ketiga, Lee Kang Hyun. Lee Kang Hyun merupakan mantan Vice President Samsung Indonesia. Perjalanan karir Lee Kang Hyun dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu, ia memiliki sahabat pena berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989, akhirnya ia memutuskan mengunjungi temannya di Aceh. Melalui proses yang panjang, akhirnya dirinya diterima di perusahaan Samsung pada tahun 1991 dan bertugas di Samsung Indonesia pada tahun 1993. Selama bekerja di Indonesia, Lee Kang Hyun mulai lancar berbahasa Indonesia dan akrab dengan ragam budaya Nusantara. Dari situlah ia mulai mengenal soal agama Islam sebagai salah satu kepercayaan mayoritas di Indonesia. Lee mulai mengenal Islam dari temannya. Ia pun mulai belajar tata cara sholat. Hingga pada tahun 1994 ia memutuskan menjadi mu'alaf dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Setelah bos perusahaan ini jadi mu'alaf, dia kerap disapa Pak Haji meski belum menunaikan rukun Islam kelima ini. Yang keempat, Herman Halim. Herman Halim merupakan bos bank Mas Pion sekaligus anak dari Ali Markus. Sebelum masuk Islam, diketahui
diketahui jika dirinya beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos bank Maspion tersebut untuk menjadi mu'alaf. Pada tahun 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Cheng Ho, kota Surabaya. Herman Khalid mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. Yang kelima, Hermanto Wijaya. Bos Jaya Raya Solution, Jaya Raya Elektronik ini menjadi mu'alaf beberapa tahun yang lalu. Bos perusahaan ini mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang pada 3 Mei 2019. Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini, ditambah faktor lingkungan pergaulan dan tempat tinggalnya. Menurutnya, tetangganya selama ini mayoritas beragama Islam, seringnya bersosialisasi dan melihat kegiatan sehari-hari umat muslim di sekitarnya sejak lama memberi dampak besar pada diri dan sikapnya, hingga akhirnya dia yakin untuk mu'alaf usai mempelajari Islam. Dia pun meminta izin kepada istri dan anak-anaknya, tak disangka bahwa keluarganya pun memberikan izin. 6. Fitria Yusuf. Fitria Yusuf merupakan cowok PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk. Putri pengusaha dan tokoh muslim Tionghoa Indonesia Yusuf Hamka ini mengucapkan 2 kalimat syahadat pada Kamis 12 Maret 2020 silam di Masjid Laodze, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mu'alaf yang mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Tak sekedar sebagai seorang ayah dan atasan yang baik, Fitri mengaku melihat ayahnya sebagai umat muslim yang taat dan menjalankan ibadah dan bersedekah. Semoga istiqomah dan terima kasih kunjungan Anda di Ambon Iman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Channel. Baik didengar, bagus ditonton. Ikuti kabar di Ambon Iman.